Lalu, kabar duka lagi-lagi terjadi di kandang Repsol Honda. Marc Marquez terancam bisa pensiun dini pasca operasi yang ia jalani ternyata gagal total. Namun sebelum kita lanjut, pastikan kamu tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Detektif Sport. Special day because it's a Yamaha birthday. This year is even more special because Santer beredar rumor kalau Valentino Rossi dikabarkan mendadak pensiun pada penghujung musim MotoGP 2020 ini. Melalui wacana yang dituliskan jurnalis media berbahasa Jerman tersebut, Gunter Wischinger, ada beberapa poin alasan Valentino Rossi akan memutuskan pensiun. Pembalap Italia itu disebut merasa sia-sia mengejar impian meraih gelar juara dunia ke-10-nya. Rossi sekarang sedang menghuni peringkat ke-7 dengan 45 poin dalam klasemen MotoGP 2020. Artinya, dia hanya terpaut 25 poin dari sang pemimpin klasemen sementara, yaitu Fabio Quartararo. Adapun Valentino Rossi terakhir bisa menjadi kampiun dunia MotoGP pada tahun 2009 silam. Setelah terakhir menjadi kampiun, Rossi selanjutnya harus puas merasakan runner-up 3 kali, yaitu pada 2014 hingga 2016. Perjuangan Rossi semakin tahun semakin melempem setelah menjadi runner-up. Kemenangan terakhir dirasakan pembalap berjulukan The Doctor itu, yaitu pada MotoGP Belanda tahun 2017 silam. Berbicara permasalahan motor YZ-RM1 versi 2020 yang mengalami kekurangan tenaga untuk melaju dengan cepat. Apalagi Yamaha sedang dirudung wacana kecacatan mesin yang dimiliki untuk mengarungi MotoGP 2020 ini. Untuk menambal kecacatan mesin ini, Yamaha bahkan sampai memangkas 500 rpm untuk alasan keamanan pembalap. Sejak kabar pemangkasan rpm tersebut berembus, Yamaha seperti kekurangan pacuan top speed untuk bersaing dengan motor-motor lainnya. Sedangkan faktor lain yang menjadi pertimbangan Rossi untuk pensiun adalah kesulitan beradaptasi dengan ban Michelin terbaru. Rossi selalu dibuat mengeluh karena kesulitan mengemudikan motor dengan gaya membalapnya. Kepala teknisi David Munoz juga dipandang belum bisa menghadirkan perkembangan tersebut. Adapun alasan pensiun selanjutnya adalah regenerasi yang sedang dicoba pabrikan Yamaha. Sejak 2017, tim Jepang itu mencoba mengandalkan bibit-bibit muda untuk mengarungi kelas MotoGP. Mereka memulai rencana tersebut dengan merekrut bakat muda seperti Johann Zarco, Jonas Folger, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, dan Fabio Quartararo. Quartararo bahkan sekarang sudah mengusur posisi Rossi sebagai pembalap tim pabrikan untuk MotoGP 2021. Keadaan selanjutnya yang membuat Rossi memikirkan untuk mengantung helm adalah kabar temannya Andrea Dovizioso. Dovizioso sekarang sudah memutuskan untuk hengkang dari Ducati pada penghujung musim ini. Meski memutuskan hengkang, pembalap 34 tahun itu mengatakan optimistis bisa melanjutkan karir balapnya pada tahun depan. Melihat temannya itu sedang mencari tim, Rossi dikabarkan akan memberikan jatah jaminannya di tim satelit Yamaha Petronas. Bisa kita lihat Andrea Dovizioso dulu juga pernah menunggangi motor YZ-RM1
pada tahun 2012 ketika bergabung dengan Tish3. Hasilnya, dia mampu bercokol di peringkat keempat klasemen MotoGP 2012 dengan menghasilkan 6 kali podium tanpa kemenangan. Sementara menurut pemberitaan The Race, tim satelit Yamaha itu dikabarkan telah menghubungi Dovizioso. Melalui pemberitaan yang ditulis jurnalis MotoGP ternama, Simon Patterson, Dovizioso juga dijadikan cadangan oleh tim yang dipimpin Razlan Razali itu. Jika Rossi benar-benar memutuskan pensiun, Rossi bisa leluasa untuk ikut membantu mengelola Sky Racing VR46 yang berlaga di Moto2 dan Moto3 serta VR46 Academy miliknya. Muscles, but then we saw immediately that one of the muscles, the most important. Marc Marquez mengalami patah lengan kanan usai terjatuh dari motornya saat tengah menjalani balapan MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez pekan lalu. Marquez pun segera naik meja operasi untuk memulihkan kondisi lengan kanannya tersebut. Namun, hal tersebut rupanya belum cukup. Rider asal Spanyol itu kembali menjalani operasi setelah plat yang dipasang di lengan kanannya patah. Menurut kubu Repsol Honda, cedera lanjutan ini terjadi lantaran Marquez mencoba membuka jendela di rumahnya. Alhasil, Marc Marquez pun memperpanjang masa absen balapan MotoGP-nya sekitar 2-3 bulan ke depan. Dengan demikian, hampir dipastikan Marquez tidak akan mempertahankan gelar juara dunianya lagi pada MotoGP 2020 ini. Ahli fisioterapi dan osteopati Ruben Garcia menjelaskan bahwa kondisi cedera yang dialami Marquez sebetulnya sudah diprediksi bakal berlangsung lama. Akan tetapi, ada penilaian lain yang membuat Marquez malah melakukan hal-hal sebaliknya. "Saya tidak bermaksud mencari penyebab dari apa yang terjadi," kata Garcia dilansir dari media. Namun, Humerus mengalami tekanan yang signifikan dan intervensi kedua tidak berjalan dengan baik, tutur Garcia menjelaskan kepada media. Garcia pun mengaku heran dengan aktivitas yang dijalani Marc Marquez seperti melakukan push-up pasca operasi. Meski menyadari bahwa Marquez punya tuntunan profesional untuk menjaga kondisi tubuh, kegiatan push-up bisa menyebabkan kerusakan di lengan kanan yang tengah cedera. Jika intervensi kedua berjalan normal, harusnya gips di lengan Marquez hanya sampai pada bawah siku, tidak sampai siku, ujar Garcia lagi. Lebih lanjut, Ruben Garcia memperkirakan performa Marc Marquez tidak akan kembali sempurna pada MotoGP 2021 mendatang. Sebab, lengan memiliki peran penting bagi seorang pembalap. Marquez akan kesulitan memulihkan sikunya dan mereka bisa memberikan peluang untuk melakukan di 2021 atau sebelum akhir musim ini, kata Garcia lagi. Hal itu belum dalam konsolidasi yang lengkap karena artikulasi penting bagi pembalap adalah bagian siku. Dari sana, tenaga diarahkan untuk mengendalikan motor balap, ujar Garcia lagi-lagi menjelaskan.